Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengempu Dr. Magdalena Wulur, SE, MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat 3 topik pembahasan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Stefani Lenjong dengan NIM 2206 1102 0588 dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama di sini, yaitu Balance Scorecard Concept, evolusi, perkembangan, dan dampak terhadap desain sistem pengendalian perencanaan manajemen. Apa saja sih dampak balance scorecard terhadap sistem pengendalian perencanaan manajemen? Jadi, balance scorecard menjadikan pengukur kinerja personal komprehensif yang mencakup perspektif yang luas, sehingga balance scorecard berdampak terhadap sistem penghargaan personal. Sistem penghargaan itu merupakan komponen ketiga struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen. Namun di samping itu, balance scorecard meningkatkan kualitas perencanaan, sehingga balance scorecard berdampak terhadap proses sistem pengendalian perencanaan manajemen. Konsep dan evolusi perkembangan balance scorecard. Balance scorecard terdiri atas 2 kata, yaitu yang pertama kartu skor atau scorecard, dan yang kedua berimbang atau balance. Pada tahap eksperimen awal, balance scorecard merupakan kartu skor yang dimanfaatkan untuk mencatat skor hasil kinerja eksekutif melalui kartu skor. Skor yang hendak diwujudkan eksekutif di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja eksekutif. Balance scorecard sebagai perbaikan atas sistem pengukuran kinerja eksekutif. Jadi, balance scorecard diciptakan oleh Robert S. Kaplan, profesor dari Harvard Business School, dan David P. Norton, direktur di riset kantor angkutan publik KPMG. Keduanya berasal dari USA. Pada tahun 1990, Nolan Norton Institute, bagian riset kantor angkutan publik KPMG di USA yang dipimpin oleh David P. Norton, meresponsori studi tentang pengukuran kinerja dalam organisasi masa depan. Balance scorecard sebagai rangka perencanaan strategik atau strategis. Setelah mencatat keberhasilan penerapan balance scorecard, kemudian diterapkan ke tahap manajemen yang lebih bersifat strategik. Dalam sistem perencanaan, pengukuran kinerja terjadi pada tahap pengimplementasian rencana. Balance scorecard sebagai sistem terpadu pengelolaan kinerja personal. Balance scorecard telah mengalami perkembangan pesat selama lebih dari 15 tahun sejak diuji cobakan pertama kali pada tahun 1990. Pada awal tahun 2000, balance scorecard telah menjadi inti sistem manajemen strategi. Balance scorecard tidak hanya dimanfaatkan oleh eksekutif untuk mengelola perusahaan, namun juga dimanfaatkan oleh seluruh personal atau manajemen dan karyawan untuk melakukan perusahaan atau melakukan dan mengelola perusahaan. Dampak balance scorecard terhadap desain sistem pengendalian perencanaan manajemen
pada tingkat evolusi perkembangannya terkini. Balance Scorecard telah dimanfaatkan sebagai sistem terpadu pengelolaan kinerja personal. Balance Scorecard berdampak terhadap desain sistem pengendalian perencanaan manajemen pada dua aspek, yaitu yang pertama, proses sistem pengendalian perencanaan manajemen dengan meningkatkan secara signifikan kualitas perencanaan, dan kedua, struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen dengan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja personal. Ada beberapa balance scorecard, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, balance scorecard meningkatkan kualitas perencanaan secara signifikan. Kemudian yang kedua, balance scorecard meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja personal. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu sistem penghargaan berbasis kinerja. Apa sih itu struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen? Struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen adalah sistem penghargaan atau reward system sebagai komponen struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen. Struktur organisasi berfungsi sebagai wadah yang menampung modal manusia untuk bekerja sama secara sinergis, memanfaatkan sumber daya dalam mencapai visi dan tujuan organisasi. Terdapat beberapa faktor penentu kinerja dan definisi kinerja. Ada 3, yaitu yang pertama, bakat dan kemampuan, yang kedua, persepsi terhadap peran, dan yang ketiga, yaitu usaha. Terdapat juga beberapa fungsi penghargaan dalam memotivasi personal dalam menghasilkan kinerja. Terdapat 2, yaitu yang pertama, meningkatkan usaha personal dalam menghasilkan kinerja melalui peningkatan kepastian bahwa kinerja personal akan diberikan penghargaan. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan usaha personal dalam menghasilkan kinerja melalui peningkatan nilai penghargaan sebagai akibat kepuasan personal atas penghargaan yang mereka terima. Kita masuk ke dalam topik pembahasan yang ketiga, yang terakhir, yaitu efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness. Apa sih itu efisiensi produktivitas? Jadi teman-teman, efisiensi dan produktivitas merupakan ukuran kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pada waktu itu. Suatu perusahaan dipandang sukses jika mampu mengonsumsi masukan secara efisien atau menghasilkan keluaran secara produktif. Keunggulan dari produktivitas parsial sebagai pengukur kinerja manajer memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, memungkinkan manajer memusatkan usahanya terhadap penggunaan masukan tertentu saja. Kemudian yang kedua, memudahkan karyawan dalam operasional menentukan kinerja produktivitasnya. Karyawan operasional hanya dapat mengendalikan masukan tertentu, sehingga ukuran produktivitas parsial yang memberikan umpan balik mengenai hubungan antara keluaran dan masukan tertentu mudah mereka dipahami. Demikian, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.